Gua nyobain Valorant Mobile selama 1 bulan dan mencapai rank Immortal. Dan gue kepikiran mau bikin konten review nih game. Ya sebenarnya sih gue gabut ya. Jadi kali ini gue bakal review Valorant Mobile dari experience gue selama gue main nih game dari beberapa poin. Perlu kalian tahu game ini masih beta test ya, jadi belum rilis secara global maupun di Cinanya langsung. Meskipun beta testnya di Cina sih, per tanggal gue bikin video ini beta testnya udah sampai di fase 2. Untuk rilis, rumornya sih di tahun depan, di awal-awal gitulah. Jadi kita tunggu aja. Ya di sini jangan tanya gue ya cara dapetin akses betanya di mana. Di forum cari aja banyak kok. Oke, langsung aja yang pertama yaitu full size gamenya. Untuk game ini HP gue makan 8,16 GB storage. Yang dimana kalau untuk game kompetitif sekelas Valorant di HP itu udah kecil banget. Mengingat full size-nya di PC itu sekitar bentar berapa ya? Gue lupa jir. Coba gue cek dulu ya. Oke, di sini properties anjing 58 GB rek. Untuk di HP ini belum termasuk agent yang akan datang ya, karena agentnya masih sedikit, cuman beberapa kayak Astra, Sage, Phoenix, Reyna, Sova, Brimstone, Raze, Sky, Jet, Piper, Breed, Cypher, Killjoy, Yoru, dan Neon. Dan ada agent baru terakhir di update yaitu ada Chamber dan Omen. Serta map baru yaitu Icebox. Yang artinya apa? Nih game bakal nambah size seiring berjalannya waktu dan update. Ngomong-ngomong soal update, kemarin di beta test fase 1, Riot dan Tencent ngasih poin gratis ya. Jadi dengan login harian dan misi-misi tertentu, kalian bisa dapat skin buat kalian beli di shop. Ya kalian lihat aja nih skin gua di inventory, ada beberapa skin bagus ya. Sekarang harus top up jir, malas gua. Oke, yang kedua UI dan interface-nya. Untuk sekarang ini UI-nya udah bagus banget ya. Dan karena ini beta testnya di Cina, jadi bahasanya full Mandarin ya. Ini gila ya, pas gua awal-awal main itu gua bolak-balik ke Google Lens buat translate biar dapat settingan yang enak, jir. Nah, ngomong-ngomong soal settingan, ini gua pakai medium ya. Dan FPS-nya gua mentokin ke kanan. Dan katanya juga game ini tuh tergolong ringan dan lancar untuk dimainin ya. Kan gua lihat di forum-forum Discord itu, banyak HP-nya yang nggak tergolong bagus tapi bisa main di low setting. Dan lebih bagus lagi kalau HP kalian support di 120 Hz. Kebetulan HP gua ada fitur tersebut di layar HP-nya, dan minusnya HP gua cuma bisa mentok di 90 FPS doang. So far itu udah bagus banget sih, udah ngebantu gua banget lebih unggul sedikit dari orang gitu. Seperti kita tahu bahwa Hertz itu ngaruh kita terhadap penglihatan dan respon kita terhadap musuhnya. Contoh kayak gerakan musuhnya lebih smooth dari layar yang 60 Hz dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut ke gameplaynya. Apakah gameplaynya sebagus itu? So far iya, dan ada kekurangannya menurut gua. Untuk basic game Valorant ini udah cukup dari gerakannya dan ability-nya. Dan kebanyakan game mobile itu ada aim assist-nya kalau game tembak-menembak. Yaitu mau gua bahas nanti sih. Oke lanjut, untuk grafisnya untuk game mobile ini cukup bagus ya. Dibilang bagus banget oke, terlalu kurang juga enggak sih, standar game AP lah. Nanti Riot dan Tencent bisa dikembangin lagi untuk grafisnya ya sering berjalannya waktu, kan masih beta test juga. Jadi game ini ramah buat pemula ya, jadi kalian bisa setting gaya main kalian sendiri. Dan tombol tembaknya sesuai dengan arah kalian. Dan diiringi dengan action lain seperti tembak dengan include jongkok, tembak udah include scope, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalau gua di rifle-nya gua tambahin tombol tembak udah plus jongkok. Dan untuk senjata Odin dan Ares gua tambahin 3 action yang udah ada di settingannya, yaitu tembak, jongkok, dan sambil scope. Sekarang kita bahas kekurangannya ya. By the way, ini just my opinion ya. Kalau kalian ada pendapat sendiri bisa komen aja di bawah. Untuk kekurangannya sih ada beberapa ya, dan cukup simpel sih. Perbaiki gerakannya. Gua ngerasa ada beberapa gerakan untuk nge-strating di game ini tuh sulit gitu, malah jadi gak berguna menurut gua. Contoh gerakan kiri kanannya yang kurang smooth aja. Ini ya, selama gua main di game, gua lebih sering pakai jump pick daripada gerakan kiri kanan dekat tembok. Kedua, gua nyebut bahwa game ini ada aim assist dan beberapa action dalam satu tombol ya. Kayak nembak sambil jongkok atau nembak sambil scope dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagus biar aimnya stabil dan justru kadang jadi kelemahan buat kita juga. Jadi orang mau gimana pun ya udah asal spray aja udah pasti recoilnya lurus gitu. Kalau kalian player Valorant PC dan nyobain Valorant Mobile pasti tau lah bagaimana keselnya sama orang player mobile gitu yang terlalu gampang buat nembak. Oh iya, mau tuh lagi, aim assist-nya menurut gua perlu di nerf banget karena terlalu nempel. Bayangin dari jauh pakai senjata apapun tinggal spray aja sambil jongkok dan damage-nya masuk semua. Kan gak logis ya? Ya dimana itu nyusahin orang-orang kita yang udah terbiasa sama namanya crosshair placement, movement, hold angle, dan lain sebagainya. Kalah sama orang nembak sambil lari-larian dan aimnya nempel banget. Coba kalian lihat klip ini deh. 最后一人， Itu frenzy pak.
Dari jauh nge-spray doang kena, kill 4 lagi. Kalian tahu kan recoilnya kayak mana? Itu sih dipergampang banget sih. Selanjutnya, banyak orang masih nggak tahu tujuan dari game ini. Banyak player yang gue temuin mainnya asal-asalan aja. Yang penting ngekill, gak ngerti cara attack dan defense. Yang penting di otak mereka tuh maju aja terus. Contoh pas attacker, gue liatin tuh anjir, ngeplan gak lu? Gila kagak ngeplan. Tuh kan mati sendiri kan, aneh cowok. Ini contoh pas defender. Udah gila, gue defense berdua, 3 orangnya ngeflank anjing, what the fuck bro. Aduh. Astaga, ini lobby Ascendant kenapa gini banget anjir, gue mau immortal lama banget. Tapi ya udahlah ya, playernya tuh kayak baru megang HP terkadang sih. Mungkin itu sih yang perlu diperbaiki. Matching timnya yang kurang fair juga, kadang dapat yang jago banget, kalau nggak ya cupu banget kayak baru megang HP. Sama movement. Oh iya, sama satu lagi deh kelupaan. Kalian tahu kan kalau pahlawan mobile tuh ada step barnya yang bisa kalian lihat di layar untuk jejak kakinya gitu loh. Semakin jelas semakin deket sama kalian untuk musuhnya. Gue jarang nemu player yang memanfaatkan fitur ini. Kayak lu udah dikasih kemudahan tapi lu sendiri gak lu gunain gitu. Kayak buta step sama sekali. Padahal di layarnya tuh jelas banget ada step di kiri kanan lu. Nah, itulah yang gue rasain selama gue main Valorant Mobile. Ya namanya juga game beta masih perlu banyak diperbaiki sih menurut gua. Semoga Riot dan Tencent bisa memperbaiki apa yang gua sebutin tadi sih. Ya kali aja dia nonton video gua gitu kan ya. Dan perlu kalian ingat di sini ini masih beta test dan perlu masih banyak pertimbangan dan perkembangan untuk menjadi game yang bagus untuk kedepannya. Semoga Riot dan Tencent bisa memperbaiki hal ini semua. Oh ya, sama satu lagi deh. Ini ada skin baru ya. Untuk Valorant Mobile katanya sih eksklusif ya. Gue gak tahu di PC kayaknya belum rilis deh selama gue main. Ini bagus sih. Gue suka sama finishernya sih sama sheriffnya. Sama inspeknya juga bagus tuh. Lihat deh. Oke lo, gue mau beli tapi malas top up dir, masih game beta, ntar juga hilang nih pas udah rilis global. Oke guys, mungkin itu saja review Valorant Mobile dari gue sendiri nih. Pure experience dari gue yang gue rasain. Mungkin kalian ada ngerasain hal lain, silahkan komen aja di bawah ya.